Suara detak jam dinding di ruang kerja yang mewah itu terdengar seperti palu hakim yang sedang mengetuk vonis kematian. Amara duduk terpaku di kursi kulit milik suaminya, Ryan. Tangannya gemetar, bukan karena dinginnya pendingin ruangan, melainkan karena selembar kertas yang baru saja ia tarik dari amplop coklat di dalam laci terkunci itu. Kunci laci itu gampang sekali dibuka. Ryan, suaminya yang ceroboh, selalu menggunakan tanggal lahir mantan istrinya sebagai sandi untuk segala hal. Betapa ironisnya. Gugatan perceraian. Penggugat, Ryan Aditya. Tergugat, Amara Larasati. Mata Amara menyapu baris demi baris tulisan hukum yang kaku itu. Alasan yang tertulis sungguh klise, ketidakcocokan prinsip dan visi misi rumah tangga yang sudah tidak sejalan. Amara tertawa pelan. Tawa yang getir, kering, dan menyakitkan. Tidak sejalan, bisiknya pada kesunyian ruangan. Tentu saja tidak sejalan, Ryan. Dulu kau miskin dan bangkrut, aku yang memungutmu. Sekarang kau sudah jadi CEO terpandang, kau merasa visi misimu ada di ranjang wanita lain. Amara meletakkan kertas itu kembali ke atas meja. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam gemuruh di dadanya yang terasa ingin meledak. Tadi siang, ia mendapat pesan anonim, sebuah foto Ryan sedang makan siang mesra dengan seorang wanita di restoran Prancis bintang 5. Wanita itu Clarissa, mantan istri Ryan. Wanita yang dulu meninggalkan Ryan saat perusahaan Ryan kolaps 7 tahun lalu. Wanita yang mencemooh Ryan sebagai pecundang. Wanita yang lebih memilih pergi ke luar negeri mengejar bule kaya raya. Sekarang, Clarissa kembali. Dengan wajah yang dipermak lebih cantik, tubuh yang dibalut gaun Dior, dan kulit yang berkilau perawatan mahal. Dan Ryan yang bodoh itu menerimanya kembali. Amara memejamkan mata, mengingat percakapan mereka semalam. Sayang, sepertinya bisnis sedang sangat bagus. Aku butuh fokus penuh bulan ini, mungkin aku akan sering lembur atau menginap di apartemen dekat kantor, kata Ryan sambil mengecup kening Amara. Bohong. Semua itu bohong. Ryan bukan menginap di kantor. Dia sedang membangun sarang baru bersama Clarissa. Dia sedang menyusun rencana untuk menendang Amara keluar, berpikir bahwa ia bisa mengambil setengah dari aset yang mereka miliki sekarang. Kau pikir aku bodoh, Ryan? Amara membuka matanya. Air matanya sudah kering. Yang tersisa di sorot matanya kini hanyalah api yang dingin. Amara berdiri, berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Ia melihat pantulan dirinya. Wanita 35 tahun dengan daster rumahan sederhana, tanpa make-up, rambut digelung asal. Ia memang tidak seglamor Clarissa sekarang. Ia sibuk mengurus investasi, sibuk mengatur arus kas perusahaan dari balik layar agar Ryan bisa tampil gagah sebagai pemilik di depan publik. Ia lupa merawat diri karena terlalu sibuk merawat ego suaminya. Kau ingin menceraikanku demi dia. Amara menyentuh bayangannya di cermin. Kau lupa siapa yang menyuntikkan dana saat kau hampir bunuh diri dikejar penagih utang? Kau lupa sertifikat tanah pabrik itu atas nama siapa? Suara mobil terdengar memasuki pekarangan rumah. Itu pasti Ryan. Jantung Amara berdegup kencang. Naluri pertamanya adalah berteriak, melemparkan kertas gugatan itu ke wajah Ryan, dan mengusirnya detik ini juga. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Itu terlalu berbelas kasih. Jika Amara meledak sekarang, Ryan akan bersiap. Ryan akan menyewa pengacara hebat. Ryan akan menyembunyikan aset. Tidak, gumam Amara. Ia segera merapikan kembali amplop coklat itu, memastikannya terlihat belum disentuh, dan memasukkannya kembali ke laci. Ia mengunci laci itu dan meletakkan kuncinya di tempat semula. Ia harus menjadi aktris terbaik mulai hari ini. Amara berlari kecil keluar dari ruang kerja, menuju dapur. Ia menyalakan kompor, memanaskan sup yang sebenarnya sudah dingin. Ia membasuh wajahnya dengan air keran agar terlihat segar, lalu memasang senyum yang akan menjadi senjata paling mematikan. Pintu depan terbuka. Aku pulang, suara bariton Ryan terdengar. Ada nada ceria di sana. Tentu saja dia ceria, dia baru saja bertemu belahan jiwanya yang glamour. Amara berjalan menyambutnya, mengambil tas kerja dari tangan Ryan, tas yang berisi surat gugatan cerai untuk dirinya sendiri. Selamat datang, Mas, sapa Amara lembut, mencium punggung tangan suaminya dengan taksim.
Lemburnya lancar? Kamu kelihatan lelah tapi bahagia? Rian tampak tersentak sedikit, matanya meneliti wajah Amara. Mencari tanda-tanda kecurigaan. Tapi Amara memasang wajah polos, wajah istri penurut yang selama ini Rian remehkan. Ah, iya, proyek besar baru saja deal, Ra. Aku senang sekali, jawab Rian, sedikit gugup. Ia melonggarkan dasinya. Kamu masak apa? Sup buntut kesukaanmu. Mas mandi dulu Gih, air hangatnya sudah kusiapkan, kata Amara. Rian tersenyum, mengusap kepala Amara seperti mengusap kepala hewan peliharaan. Kamu memang istri yang baik, Ra. Maaf ya aku sibuk terus akhir-akhir ini. Istri yang baik, batin Amara mencibir. Kalimat itu terjemahannya adalah, kamu pembantu yang baik sebelum aku menggantimu dengan ratu baruku. Enggak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok. Demi masa depan kita, kan? Pancing Amara. Rian mengangguk cepat, iya, demi masa depan. Rian berlalu naik ke lantai atas. Begitu punggung suaminya menghilang di balik tangga, senyum Amara lenyap seketika. Wajahnya berubah datar dan keras. Ia mengambil ponselnya dari saku daster. Ia menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Nomor pengacara kepercayaan almarhum ayahnya, orang yang dulu menyusun perjanjian pemisahan harta yang Rian tanda tangani tanpa membaca karena terlalu putus asa butuh uang. Halo, Pak Dharma? Suara Amara terdengar dingin dan tegas. Ya, Non Amara? Tumben menelepon malam-malam. Ada yang bisa saya bantu? Siapkan semua berkas aset Yayasan Larasati dan PT Aditya Megah. Saya ingin melakukan audit forensik dan pemindahan hak kuasa secepatnya. Mulai besok pagi. Ada masalah, Non? Tidak ada masalah, Pak. Saya hanya ingin bersih-bersih. Ada tikus di rumah saya. Tikus besar yang rakus. Amara mematikan telepon. Ia menatap ke arah tangga. Rian berniat menceraikannya demi wanita yang terlihat lebih berkelas. Rian ingin membuangnya seperti barang bekas. Silakan urus perceraian itu diam-diam, Mas, bisik Amara. Kau ingin kembali ke Clarissa? Silakan. Tapi pastikan Clarissa mau menampungmu saat kau datang hanya membawa baju yang melekat di badan. Malam ini, Rian tidur nyenyak memimpikan masa depannya yang indah bersama Clarissa. Sementara di sebelahnya, Amara terjaga dengan mata nyalang, menyusun rencana untuk membuat suaminya menjadi gelandangan paling menyedihkan di kota ini. Permainan dimulai. Matahari pagi menembus tirai sutra di kamar utama yang luas itu. Rian menggeliat, tangannya meraba sisi tempat tidur yang kosong. Amara sudah bangun. Biasanya, Rian akan merasa lega jika Amara tidak ada di sampingnya saat ia membuka mata, sebuah tanda bahwa ia tidak perlu berpura-pura mesra di pagi buta. Namun hari ini, Rian ingat ia harus menjalankan peran sebagai suami yang sedang berusaha memperbaiki hubungan sebelum ia menjatuhkan bom perceraian itu bulan depan. Ia turun ke ruang makan dengan langkah ringan. Di sana, Amara sudah duduk dengan setelan rumah yang rapi, menuangkan teh hangat ke dalam cangkir porselen. Selamat pagi, Mas, sapa Amara dengan senyum rekah. Senyum itu terlihat begitu tulus di mata Rian, namun bagi Amara, itu adalah topeng porselen yang ia rekatkan kuat-kuat di wajahnya. Pagi, sayang, Rian mendekat, mengecup pipi Amara sekilas. Wah, nasi goreng seafood? Kamu memang paling tahu seleraku. Amara memperhatikan suaminya makan dengan lahap. Dalam hati, ia menghitung berapa harga setelan jas yang Rian kenakan. Jas Armani itu dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar oleh dividen perusahaan yang modal awalnya 100% dari warisan ayah Amara. Oh iya, Ra, Rian meletakkan sendoknya, lalu merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berbalut bludru biru muda. Ini buat kamu. Alis Amara terangkat, pura-pura terkejut. Apa ini, Mas? Buka dong. Kemarin aku lewat butik di mall, lihat ini langsung ingat kamu. Amara membuka kotak itu. Sebuah bros perak berbentuk bunga melati dengan hiasan kristal Swarovski kecil. Cantik, tapi Amara tahu persis merek ini. Merek lokal yang sering diskon 50% di department store kelas menengah. Harganya mungkin tidak sampai Rp500.000. Ironisnya,
Tagihan kartu kredit Rian yang Amara cek semalam menunjukkan transaksi senilai 50 juta rupiah di butik Cartier. Dan bros murah ini jelas bukan dari Cartier. Ya ampun, Mas. Indah banget. Amara memekik kecil, memasang ekspresi terharu. Ia menyentuh bros itu dengan jari-jarinya yang lentik. Makasih ya, Mas. Kamu baik banget masih ingat kasih kado di hari biasa begini. Rian tersenyum bangga, merasa berhasil mengambil hati istrinya dengan modal minim. Sama-sama. Kamu kan istriku yang paling sabar. Cocok buat kamu yang sederhana. Sederhana, batin Amara. Kata halus untuk kampungan dalam kamus Rian dan Clarissa. Nanti malam aku pulang agak larut ya, Rah. Ada meeting dengan klien dari Singapura, kata Rian sambil berdiri, merapikan dasinya. Iya, Mas. Semangat ya kerjanya. Jangan lupa makan malam, jawab Amara lembut. Setelah mobil Rian menghilang di balik gerbang besi tempayang kokoh, postur tubuh Amara berubah drastis. Bahunya yang tadi merunduk patuh kini tegak menantang. Senyum manisnya luntur, digantikan tatapan tajam seorang jenderal perang. Bit, panggil Amara tegas. Seorang asisten rumah tangga parubaya tergopoh-gopoh datang. Iya, Nyonya. Siapkan baju kerjaku yang di lemari paling belakang. Yang warna hitam. Dan tolong panggil Pak Ujang, siapkan mobil Alphard saya. Kita keluar 1 jam lagi. Baik, Nyonya. Bapak tidak tahu Nyonya mau pergi? Tidak perlu tahu. Kalau dia menelepon ke rumah, bilang saja saya sedang sakit kepala dan tidur di kamar tamu. Kunci pintu kamar tamu dari dalam supaya dia percaya. 1 jam kemudian, Amara duduk di ruang konferensi firma hukum Dharma O Partners. Di hadapannya duduk Pak Dharma, pengacara tua yang sudah mengabdi pada keluarga Amara selama 3 dekade. Ini gila, Non Amara. Pak Dharma menggelengkan kepala sambil membolak-balik tumpukan rekening koran yang dibawa Amara. Aliran dana ini, Rian memindahkan dana operasional perusahaan ke rekening pribadi atas nama Clarissa Wijaya. Sebagai biaya, konsultan marketing, Pak, sahut Amara dingin. Dia pikir saya tidak mengecek pembukuan kecil. Ini penggelapan, Non. Kita bisa mempidanakan dia sekarang juga. Jangan, potong Amara cepat. Kalau dipidana sekarang, dia cuma masuk penjara sebentar, lalu keluar dan masih punya sisa uang yang dia sembunyikan. Saya tidak mau dia cuma dihukum-hukum negara. Saya mau dia dihukum oleh kemiskinan. Pak Dharma menatap anak perempuan mendiang kliennya itu dengan rasa kagum sekaligus ngeri. Amara yang dulu ia kenal sebagai gadis pendiam kini telah berubah. Lalu apa rencana Non? Pak Dharma ingat surat perjanjian utang piutang yang Rian tanda tangani 7 tahun lalu? Saat dia menangis-nangis minta modal usaha pada Papa? Pak Dharma mengangguk. Tentu. Surat itu menyatakan bahwa dana 5 miliar yang diberikan Papa Non dianggap sebagai utang lunak yang harus dikembalikan jika terjadi pembubaran kerjasama atau perceraian, ditambah bunga berjalan. Dan jaminannya adalah seluruh aset yang dibeli menggunakan uang itu. Rian pasti lupa surat itu ada. Amara tersenyum miring. Dia pikir Papa memberikannya cuma-cuma sebagai hadiah pernikahan. Tapi aset-aset itu sertifikat rumah di Pondok Indah, apartemen di Kuningan, mobil-mobil mewah semua atas nama Rian, Pak Dharma mengingatkan dengan nada khawatir. Secara fisik, ya. Tapi secara hukum perdata, berdasarkan surat itu, dia tidak memiliki apa-apa selain utang. Pak Dharma, saya mau Bapak siapkan akta notaris. Kita akan melakukan pengalihan hak tagih. Saya akan memindahkan hak tagih utang ini ke Yayasan Larasati. Untuk apa, Non? Supaya ketika saya menggugat sita asetnya nanti, bukan saya sebagai istri yang terlihat kejam merampas harta suami, tapi yayasan yang menuntut haknya. Rian akan berhadapan dengan korporasi, bukan dengan istri yang bisa dia manipulasi dengan air mata buaya. Cerdas, gumam Pak Dharma. Sangat cerdas. Dan satu lagi, Pak, tolong blokir aksesnya ke brankas deposit di bank besok pagi. Alasan saja ada pembaruan data nasabah yang membutuhkan tanda tangan kedua belah pihak. Siang harinya, Amara tidak langsung pulang. Ia mampir ke sebuah restoran tempat Rian biasa menjamu kliennya. Ia tidak masuk, hanya memarkir mobilnya di seberang jalan dengan kaca gelap tertutup rapat.
Benar saja. Pukul 12.30, mobil Rian berhenti di lobi. Rian turun, tapi tidak sendirian. Seorang wanita dengan gaun merah menyala turun dari sisi lain. Clarissa. Mereka tidak terlihat seperti sedang meeting. Tangan Rian melingkar di pinggang Clarissa dengan santai. Mereka tertawa, terlihat begitu bahagia di atas penderitaan Amara. Clarissa terlihat menunjuk ke arah sebuah butik perhiasan di seberang lobi. Rian mengangguk antusias, lalu mengeluarkan dompetnya, dompet yang tebal berkat kerja keras Amara menjaga stabilitas perusahaan. Ponsel Amara bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan masuk. Transaksi debit, IDR 25 juta di Diamond Oko. Amara menatap layar ponselnya datar. Bros perak 500.000 untuk istri sah, kalung berlian 25 juta untuk pelakor. Nikmatilah selagi bisa, Mas, bisik Amara. Anggap saja itu uang pesangon terakhirmu. Amara menjalankan mobilnya meninggalkan tempat itu. Ia tidak menangis. Air matanya sudah terlalu mahal untuk ditumpahkan demi laki-laki yang bahkan tidak bisa membedakan antara intan permata dan kaca pecahan botol. Malam harinya, Rian pulang dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Capek banget, Ra. Kliennya rewel, keluh Rian sambil melempar tas kerjanya ke sofa. Amara datang membawa segelas air dingin. Minum dulu, Mas. Makasih. Oh iya, kamu tadi seharian di rumah? Iya. Cuma tidur-tiduran. Kepala aku pusing sedikit, dusta Amara lancar. Oh ya Mas, lusa ada acara arisan amal di panti asuhan teman papaku. Boleh aku minta transfer 10 juta? Mau sumbang sembako. Wajah Rian langsung berubah masam. 10 juta? Aduh, Ra. Kan aku sudah bilang bisnis lagi butuh banyak suntikan modal. Kamu harus hemat dong. Jangan boros untuk hal-hal yang gak urgent. Tapi Mas, aku malu kalau nggak nyumbang. Kan ini bawa nama keluarga. Ya nyumbang sejutaan aja kan cukup. Nggak usah gengsi. Kita lagi harus kencangkan ikat pinggang, Rian menceramahi Amara dengan nada tinggi. Kamu tuh nggak tahu susahnya cari uang. Aku yang cari uang, kamu yang buang uang, teriak Amara dalam hati. Namun di luar, Amara hanya menunduk, memasang wajah sedih dan patuh. Maaf, Mas. Iya, nanti aku pakai uang tabunganku sendiri saja sedikit. Rian mendengus, merasa menang. Nah, gitu dong. Istri itu harus pengertian. Rian berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Amara menatap punggung suaminya. Ikat pinggangnya, Mas. Gumam Amara pelan, senyum mengerikan perlahan terukir di bibirnya. Tenang saja. Sebentar lagi ikat pinggangmu akan kencang sekali. Begitu kencangnya sampai kau tidak akan bisa bernapas karena kelaparan. Di dalam saku daster Amara, tersimpan sebuah kartu nama agen properti yang baru saja ia hubungi sore tadi. Ia berniat menjual villa peristirahatan di puncak, satu-satunya aset yang Rian tahu dibeli atas nama Amara, tapi Rian sering menggunakannya untuk membawa Clarissa berakhir pekan. Minggu depan, saat Rian membawa Clarissa ke sana untuk dinas luar kota, mereka akan menemukan kunci yang sudah diganti dan pemilik baru yang siap mengusir mereka. Amara, kamu ngapain ke kantor siang-siang begini? Rian tampak terkejut ketika pintu ruangannya terbuka. Amara melangkah masuk dengan senyum tipis, membawa sebuah map tebal berwarna biru tua. Penampilannya hari ini terlihat berbeda, elegan namun tetap bersahaja. Tidak seperti ibu rumah tangga yang biasa dilihat Rian di rumah, namun juga tidak terlalu mencolok. Maaf Mas kalau ganggu, suara Amara lembut, namun matanya menyapu seisi ruangan. Tadi Pak Dharma telepon, katanya ada berkas-berkas pajak tahunan dan restrukturisasi aset yang harus ditandatangani kita berdua hari ini. Mumpung aku lagi di dekat sini habis belanja bulanan, aku mampir sekalian. Rian mendengus kesal. Ia sedang sibuk memilih katalog mobil sport terbaru di laptopnya, hadiah yang ia rencanakan untuk dirinya sendiri setelah perceraian beres. Kenapa nggak Pak Dharma saja yang ke sini? Atau bawa ke rumah? Pak Dharma lagi sidang di luar kota besok, Mas. Ini deadline-nya besok pagi buat lapor pajak. Kalau telat, kita bisa kena denda miliaran, loh. Kamu mau bayar dendanya? Mendengar kata, denda, dan miliaran, Rian langsung menegakkan punggungnya.
Sifat pelitnya langsung muncul. Ya nggak maulah. Sini, mana berkasnya? Amara menyodorkan map itu ke meja kerja Rian yang berkilau. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas dengan istilah-istilah hukum yang rumit dan huruf-huruf kecil yang menyakitkan mata. Banyak banget, Ra. Aku harus baca semua ini, keluh Rian, membolak-balik halaman dengan malas. Intinya cuma pembaruan data aset buat teks amnesti jilid 2, Mas. Sama persetujuan pemindahan beberapa portofolio investasi yang performanya lagi jelek ke instrumen yang lebih aman. Pak Dharma sudah atur semuanya biar pajak kita lebih kecil. Kamu tinggal tanda tangan di bagian yang dikasih sticky note kuning, jelas Amara dengan nada meyakinkan. Rian, yang memang malas membaca detail dan selalu mengandalkan orang lain untuk urusan administrasi, langsung mengambil pulpen mahal dari saku jasnya. Ia terlalu percaya diri. Ia merasa dirinya adalah raja di perusahaan ini, dan Amara hanyalah ratu boneka yang tidak mengerti apa-apa soal bisnis. Ya sudah, Rian mulai membubuhkan tanda tangannya dengan cepat di setiap lembar yang ditunjuk Amara. Sret, sret, sret. Setiap goresan tinta itu adalah paku yang Rian tancapkan sendiri ke peti matinya. Tanpa Rian sadari, di antara tumpukan dokumen pajak itu, terselip surat kuasa mutlak yang memberikan wewenang penuh kepada Amara untuk memindahkan, menjual, atau mengalihkan seluruh saham PT Aditya Megah yang terdaftar atas nama Rian. Terselip juga surat pengakuan utang baru yang memperbarui surat lama, dengan klausul bahwa jika Rian gagal membayar bunga bulanan, yang nilainya fantastis, maka seluruh aset pribadi Rian akan disita seketika. Sudah semua? Tanya Rian setelah menandatangani lembar terakhir, mengibaskan tangannya yang pegal. Sudah, Mas. Makasih ya. Amara merapikan kembali berkas-berkas itu dengan cekatan. Jantungnya berdegup kencang, tapi tangannya tetap stabil. Kamu lanjut kerja aja. Aku langsung antar ini ke kantor Pak Dharma. Gumam Rian, matanya sudah kembali ke layar laptop. Ra. Weekend ini aku mau ke puncak ya. Ada gathering direksi. Amara menahan senyum sinisnya. Gathering direksi atau gathering pelakor? Oh, ke villa kita di Cisarua, Mas? Tanya Amara polos. Iya, di sana kan udaranya enak. Kamu nggak usah ikut ya, nanti bosan. Ini urusan bapak-bapak, kata Rian cepat. Nggak apa-apa, Mas. Lagian aku juga mau ada acara pengajian di rumah ibu, jawab Amara. Amara keluar dari ruangan Rian dengan perasaan lega yang luar biasa. Mat biru itu kini terasa lebih berat, namun isinya adalah kunci kebebasannya. Begitu pintu tertutup, Amara berpapasan dengan sekretaris Rian, Sinta, yang menatapnya dengan tatapan iba. Sinta tahu perselingkuhan bosnya. Semua orang di kantor ini tahu. Tapi tidak ada yang berani bicara. Bu Amara mau minum teh dulu, tawar Sinta canggung. Amara tersenyum penuh arti pada Sinta. Tidak usah, Sinta. Terima kasih. Oh ya, kalau nanti ada telepon dari bank yang menanyakan soal konfirmasi pemindahan dana besar, tolong sambungkan langsung ke ponsel saya ya. Pak Rian sedang pusing banyak pikiran, jangan diganggu. Baik, Bu. Sinta mengangguk patuh. Siang itu juga, Amara meluncur ke bank prioritas tempat sebagian besar dana likuid mereka disimpan. Sebagai istri sah dan pemegang kuasa yang baru saja ditandatangani, prosesnya berjalan mulus. Amara memindahkan 80% dana tunai dari rekening bersama ke rekening Yayasan Keluarga Larasati. Ia menyisakan saldo secukupnya di rekening operasional Rian, cukup untuk gaya hidup seminggu 2 minggu, tapi tidak cukup untuk membayar DP rumah mewah yang Rian janjikan pada Clarissa. Prosesnya sudah selesai, Ibu Amara, kata manajer bank dengan ramah. Dana sudah aman di rekening yayasan. Terima kasih, Pak. Tolong pastikan statement bulan ini dikirim ke alamat email saya saja, jangan ke kantor suami. Saya mau kasih kejutan buat dia nanti saat ulang tahun perusahaan, pinta Amara. Tentu, Bu. Kami mengerti privasi nasabah prioritas. Keluar dari bank, Amara merasa langit Jakarta yang polusi terasa sedikit lebih cerah. Langkah pertama sudah selesai, melucuti senjata finansial musuh. Sementara itu, di sebuah kafe outdoor di Jakarta Selatan, Rian sedang menikmati latte sore bersama Clarissa. Sayang, kapan kita lihat rumah barunya? Rengek Clarissa manja,
menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Sabar dong, Babe. Minggu depan agennya baru bisa showing, jawab Rian sambil membelai rambut Clarissa yang diwarnai pirang es grey. Kamu tenang aja, rumah itu pasti jadi milik kita. Ada kolam renangnya, ada walk-in closet yang luas buat tas-tas kamu. Ih, kamu emang paling oke deh. Clarissa mencium pipi Rian. Oh ya, aku lihat tas Hermes baru lo di Instagram. Lucu banget warnanya sage green. Rian tertawa kecil, meski dalam hati ia agak meringis mengingat saldo di kartu kreditnya yang sudah hampir limit. Nanti ya, kalau proyek kelapa sawit gol bulan depan. Sekarang kita fokus ke rumah dulu. Clarissa memanyunkan bibirnya sedikit, tapi segera tersenyum lagi. Ia tahu Rian adalah tambang emas yang harus ia gali pelan-pelan. Ia tidak tahu bahwa tambang emas itu sudah dikeruk habis isinya dari dalam, menyisakan terowongan kosong yang siap runtuh kapan saja. Ponsel Rian berdering. Notifikasi email masuk. Pemberitahuan perubahan otoritas rekening. Rian mengerutkan kening. Ia hendak membuka email itu, tapi Clarissa tiba-tiba menarik tangannya. Jangan main HP terus dong. Fotoin aku dulu, angle-nya yang bagus ya. Ah, iya. Maaf, Rian mengabaikan notifikasi itu dan mengangkat ponselnya untuk memotret kekasihnya. Email itu terlupakan, tertimbun di antara spam dan promosi lainnya. Kecerobohan Rian adalah berkah bagi Amara. Malam harinya, di rumah, Amara sedang mengemas barang-barang pribadinya yang berharga, perhiasan warisan ibunya, dokumen penting, dan album foto masa kecil. Ia memasukkannya ke dalam koper kecil yang ia sembunyikan di balik tumpukan baju bekas di gudang. Jika perang pecah nanti, ia harus siap pergi kapan saja. Tapi ia tidak akan pergi sebagai pecundang. Ia akan pergi sebagai pemenang yang meninggalkan puing-puing kehancuran di belakangnya. Mas Rian? Gumam Amara sambil menatap foto pernikahan mereka yang masih terpajang di dinding kamar. Di foto itu, Rian terlihat begitu muda dan penuh harapan, menatap Amara dengan cinta. Kemana perginya laki-laki di foto ini? Tanya Amara lirih. Kenapa kau biarkan dirimu dimakan oleh keserakahan? Amara menurunkan foto itu dari dinding, lalu dengan tenang, ia melepaskan bingkainya. Ia mengambil foto itu, merobeknya tepat di tengah, memisahkan dirinya dan Rian, lalu membuang potongan gambar Rian ke tempat sampah. Ia memasang kembali potongan fotonya sendiri ke dalam bingkai, lalu memajangnya lagi di dinding. Di foto itu, kini Amara berdiri sendiri, tersenyum, cantik, dan kuat. Besok adalah hari Jumat, hari di mana Rian akan pergi ke Villa Puncak bersama Clarissa. Amara sudah menyiapkan kejutan manis di sana. Sebuah kejutan yang akan membuat liburan romantis mereka menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Amara mengambil ponselnya, mengetik pesan singkat kepada penjaga villa yang setia padanya. Pak Asep, jalankan rencana B besok siang. Pastikan, tamu istimewa, kita disambut dengan meriah. Hari Jumat tiba. Jakarta diguyur hujan deras sejak pagi, seolah langit ikut menangis melihat kebusukan yang terjadi di bawahnya. Namun, bagi Rian, hari ini adalah hari yang cerah. Ia berbohong pada Amara bahwa gathering direksi dimajukan menjadi Jumat siang. Padahal, ia sudah membuat janji untuk menemani Clarissa berbelanja di Plaza Indonesia sebelum mereka bertolak ke puncak. Rian menjemput Clarissa dengan mobil Mercy seri terbaru miliknya, aset yang ia banggakan, tanpa tahu bahwa BPKB mobil itu sudah berpindah tangan ke brankas yayasan sejak kemarin sore. Duh, sayang, hujannya awet banget ya, keluh Clarissa saat masuk ke dalam mobil. Ia mengibaskan sedikit air dari mantel Burberry-nya. Enggak apa-apa, Babe. Yang penting kan kita berdua, gombal Rian sambil melajukan mobil. Mau langsung ke butik yang kamu bilang kemarin? Iya dong. Tas Hermes itu limited edition banget. Aku nggak mau keduluan orang lain. Pokoknya kamu harus beliinnya, hitung-hitung hadiah anniversary kita yang tertunda 7 tahun lalu. Rian tertawa renyah. Siap, Ratu. Apapun buat kamu. Sementara itu, di sebuah kafe di lantai 2 Plaza Indonesia, Amara duduk sendirian di sudut yang strategis. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi sebagian wajahnya. Di hadapannya, secangkir espresso sudah dingin.
Matanya tidak lepas dari pintu masuk butik mewah di lantai bawah. Ia tahu Rian dan Clarissa akan ke sana. Ia sudah menyadap GPS di ponsel Rian, sebuah aplikasi family tracking yang dulu Rian pasang sendiri agar Amara bisa memantaunya saat ia dinas luar kota. Ironisnya kini menjadi senjata makan tuan. Amara melihat mereka. Rian berjalan gagah menggandeng Clarissa yang tersenyum lebar seperti anak kecil yang akan dibelikan permen. Mereka masuk ke butik itu dengan penuh percaya diri. Amara mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi kontak dan mencari nomor call center bank prioritas. Jarinya melayang di atas tombol panggil, menunggu saat yang tepat. Di dalam butik, Clarissa langsung menyambar tas berwarna hijau sage yang dipajang di etalase kaca. Matanya berbinar. Ini dia. Ya ampun, aslinya lebih cantik daripada di foto. Pelayan butik dengan sigap melayani. Pilihan yang sangat bagus, Nyonya. Ini tinggal satu-satunya di Jakarta. Bungkus, seru Clarissa tanpa ragu. Ia menoleh pada Rian. Sayang, bayar? Rian tersenyum bangga, mengeluarkan dompet kulitnya. Ia menarik kartu kredit Black Card miliknya, kartu yang limitnya ia tahu masih sangat cukup untuk membeli tas seharga ratusan juta ini. Pakai ini, Mbak, kata Rian sambil menyerahkan kartu itu dengan gaya angkuh. Di lantai atas, Amara melihat gerakan itu. Sekarang, bisiknya. Ia menekan tombol panggil. Selamat siang, ban prioritas, dengan Lisa bisa dibantu. Halo, Mbak Lisa. Ini Amara Larasati. Saya ingin melaporkan kehilangan kartu kredit suami saya, Bapak Rian Aditya. Kartu platinum hitam dengan nomor akhiran 8890. Baik, Ibu Amara. Mohon verifikasi datanya sebentar. Tolong cepat ya, Mbak. Saya baru saja dapat notifikasi ada percobaan transaksi di Plaza Indonesia, padahal suami saya sedang dinas di luar kota. Saya takut kartunya dicuri orang. Tolong blokir sekarang juga. Blokir permanen. Suara Amara terdengar panik dan meyakinkan. Baik, Bu. Saya proses blokir segera demi keamanan. 1, 2, 3. Kartu sudah berhasil diblokir per detik ini. Transaksi apapun yang sedang berjalan akan otomatis ditolak. Terima kasih, Mbak Lisa. Tolong kirimkan kartu penggantinya ke alamat kantor saya saja ya, jangan ke rumah. Amara mematikan telepon tepat saat pelayan butik memasukkan kartu Rian ke mesin EDC. Di bawah sana, suasana mendadak canggung. Pelayan itu mengerutkan kening, mencoba menggesek kartu sekali lagi. Maaf, Pak. Kartunya declined. Senyum Rian membeku. Hah? Nggak mungkin. Limitnya masih banyak kok. Coba lagi. Pelayan itu mencoba lagi. Mesin EDC mengeluarkan bunyi bip-bip yang menyebalkan dan struk kecil keluar dengan tulisan, "Transfer call issued." Ditolak lagi, Pak. Mungkin ada masalah jaringan atau kartunya diblokir, tanya pelayan itu sopan, namun tatapan matanya mulai meragukan bonafiditas Rian. Wajah Rian memerah padam. Clarissa yang tadinya sibuk bercermin dengan tas barunya kini menoleh tajam. Kok bisa ditolak sih, Yang? Kamu nggak bayar tagihan? Nggak mungkin, aku selalu auto-debit. Rian panik. Ia merogoh dompetnya lagi, mengeluarkan kartu kredit lain. Pakai yang ini. Kartu kedua, Visa Gold. Amara di lantai atas tersenyum miring. Ia sudah memblokir semua kartu kredit Rian tadi pagi lewat aplikasi mobile banking dengan fitur temporary freeze, kecuali kartu hitam tadi yang ia biarkan aktif sampai detik terakhir. Pelayan mencoba kartu kedua. Declined. Kartu ketiga. Declined. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Rian. Antrean di belakang mereka mulai panjang. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Pak, kalau tidak bisa, mungkin pembayarannya bisa ditunda dulu. Saran pelayan itu, yang sebenarnya berarti, tolong minggir, Pak, ada orang kaya beneran yang mau bayar di belakang Bapak. Tunggu sebentar. Saya telepon istri. Maksud saya telepon bank dulu. Rian tergagap. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi Amara. Di lantai atas, ponsel Amara bergetar. Incoming call, suamiku, sampah. Amara membiarkannya berdering sampai mati. Lalu ia mematikan ponselnya. Nggak diangkat,
Umpat Rian frustrasi. Clarissa sudah tidak tahan lagi menanggung malu. Wajahnya yang cantik berubah masam. Rian, ini memalukan banget tahu nggak? Orang-orang pada ngeliatin, desisnya. Sabar dong, Yang. Ini pasti ada kesalahan sistem. Rian mencoba menenangkan, tapi Clarissa menepis tangannya. Udah deh. Kalau emang lagi nggak punya duit, bilang aja. Jangan sok-sokan janjin tas Hermes kalau kartu kredit aja macet semua. Clarissa melempar tas itu ke meja kasir dengan kasar. Mbak, batalin aja. Cowok saya lagi kere ternyata. Clarissa menghentakkan kakinya dan berjalan cepat keluar butik, meninggalkan Rian yang terpaku malu di depan kasir dan pengunjung lain yang menahan tawa. Maaf ya, Mbak. Saya akan kembali lagi nanti, gumam Rian, lalu berlari mengejar Clarissa. Amara melihat adegan itu dengan kepuasan yang luar biasa. Ia menghirup aroma kopi dinginnya seolah itu adalah anggur terbaik di dunia. Sakit, Mas? Tanyanya pada udara kosong. Itu belum seberapa. Tunggu sampai kau sadar bahwa kau bahkan tidak punya uang bensin untuk pulang ke rumah. Amara berdiri, merapikan syalnya, dan berjalan keluar kafe dengan langkah ringan. Drama babak pertama sudah selesai. Saatnya menuju grand finale di puncak. Setelah insiden memalukan di butik mewah itu, Rian berusaha mati-matian membujuk Clarissa. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompetnya, yang untungnya cukup untuk mengisi bensin dan membeli camilan minimarket, Rian berhasil meyakinkan Clarissa untuk tetap melanjutkan perjalanan ke puncak. Mungkin sistem ban lagi down, sayang. Aku janji, besok aku urus semuanya. Kita santai dulu di villa ya. Udaranya segar di sana, bujuk Rian di dalam mobil yang hening. Clarissa hanya mendengus, menatap keluar jendela dengan tangan terlipat di dada. Awas aja kalau sampai di villa nanti kuncinya nggak bisa atau air panasnya mati. Aku balik ke Jakarta naik taksi. Nggak akan, Babe. Itu villa pribadi aku. Aman, jawab Rian percaya diri. 3 jam perjalanan ditempuh dengan kecanggungan yang mencekik. Menjelang maghrib, mobil mewah Rian akhirnya berbelok masuk ke area villa di Cisarua. Rian tersenyum lega melihat gerbang villa yang kokoh. Namun, senyumnya lenyap seketika. Gerbang itu tergembok. Sebuah rantai besi besar melilit pagar, dan ada papan pengumuman baru yang dipasang di sana. Properti ini milik PT Daya Cipta Lestari. Dilarang masuk tanpa izin. Loh? Rian menghentikan mobilnya mendadak. Ia turun dan mengguncang pagar. Pak Asep, Pak Asep. Seorang pria tua, penjaga villa yang sudah bekerja belasan tahun, keluar dari pos satpam. Tapi kali ini, ia tidak membukakan gerbang. Ia hanya berdiri di balik pagar dengan wajah datar. Pak Asep, buka gerbangnya. Ini saya, teriak Rian. Maaf, Pak Rian, jawab Pak Asep tenang. Saya diperintahkan pemilik baru untuk tidak mengizinkan orang luar masuk. Orang luar? Saya pemiliknya, Pak. Saya Rian. Bapak bukan pemilik lagi. Ibu Amara sudah menjual villa ini seminggu yang lalu kepada Pak Hartono dari PT Daya Cipta. Sertifikat sudah balik nama, Pak. Silakan hubungi Ibu Amara kalau Bapak tidak percaya. Rian ternganga. Kakinya lemas. Amara menjual villa ini? Tanpa memberitahunya, bagaimana bisa? Dari dalam mobil, Clarissa keluar dengan wajah merah padam karena marah. Apalagi ini, Rian? Kamu bilang ini villa kamu. Kenapa kita diusir sama satpam? Tunggu, Yang. Ini pasti ada salah paham. Amara, istriku itu pasti. Amara lagi. Amara lagi. Clarissa berteriak histeris, suaranya melengking memecah kesunyian senja. Tadi kartu kredit ditolak, sekarang villa dijual. Kamu ini sebenarnya kaya atau cuma ngaku-ngaku sih? Aku capek, Rian. Aku lapar, aku mau mandi, dan kamu bawa aku ke tempat gembel begini. Clarissa, dengerin aku dulu. Rian mencoba meraih tangan kekasihnya. Jangan sentuh. Clarissa menepis kasar. Anterin aku pulang sekarang. Atau aku panggil taksi online dan kita putus detik ini juga. Rian panik. Ia tidak boleh kehilangan Clarissa.
Clarissa adalah trofi kemenangannya, bukti bahwa dia sukses dan bisa mendapatkan wanita yang dulu membuangnya. Oke, kita pulang. Kita nginep di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Aku bayar cash pakai tabungan pribadiku. Tolong, kasih aku kesempatan satu kali lagi, Rian memohon dengan sangat menyedihkan. Clarissa menatapnya jijik, lalu masuk kembali ke mobil dan membanting pintu. Keesokan harinya, Sabtu pagi, Amara sedang menyiram anggrek di halaman belakang ketika Rian pulang dengan wajah kusut. Bajunya masih sama dengan kemarin. Ia terlihat seperti orang yang tidak tidur semalaman. "Loh, Mas? Kau sudah pulang?" Katanya sampai minggu, tanya Amara dengan nada polos yang menyebalkan. Rian menatap istrinya dengan mata merah. Ingin rasanya ia mencekik Amara saat itu juga. "Kamu jual villa Puncak? Kenapa kamu nggak bilang aku?" Amara meletakkan selang air dengan tenang. "Oh, itu, kan bulan lalu aku sudah bilang, Mas, biaya perawatan villa mahal banget dan kita jarang ke sana. Kebetulan ada teman papa yang mau beli dengan harga tinggi. Uangnya lumayan buat nambah modal perusahaan kamu yang katanya lagi butuh itu. Memangnya kamu ke sana kemarin? Katanya gathering di hotel?" Rian tercekat. Ia lupa alibinya sendiri. Jika ia mengaku pergi ke villa, berarti ketahuan ia berbohong soal gathering di hotel. Tadinya mau mampir sebentar ambil barang yang ketinggalan, Rian tergagap, mencari alasan. Tapi kuncinya diganti. "Aku malu sama teman-teman direksi." "Maaf ya, Mas. Aku pikir kamu nggak butuh villa itu lagi. Lagian, uang hasil penjualannya sudah aku masukkan ke deposito perusahaan kok. Aman?" kata Amara sambil tersenyum manis. Rian mendengus kesal dan masuk ke dalam rumah. Ia butuh mandi dan ia butuh rencana baru. Clarissa mendiamkannya sejak semalam. Ia harus melakukan sesuatu yang drastis untuk memenangkan hati mantannya itu kembali. Di kamar, Rian mengecek saldo tabungan pribadinya, satu-satunya rekening yang tidak diketahui Amara, atau setidaknya begitu pikirnya. Itu adalah uang warisan dari ibunya dan bonus tahunan yang ia sisihkan diam-diam. Jumlahnya 2,5 miliar rupiah. "Cukup," gumam Rian. "Ini cukup buat DP rumah mewah di kawasan elit. Kalau aku belikan rumah atas nama Clarissa, dia pasti luluh." Siang harinya, Rian yang sudah rapi kembali mendekati Amara yang sedang membaca majalah di ruang tamu. "Ra," panggil Rian, nadanya dibuat selembut mungkin. "Ya, Mas? Aku pikir-pikir, investasi properti itu memang bagus ya. Sayang villa dijual, tapi mungkin kita bisa beli yang lebih bagus di Jakarta." Mata Amara berbinar, pura-pura. "Wah, ide bagus tuh, Mas. Kebetulan tadi aku lihat brosur perumahan baru, Royal Palace Estate. Katanya lagi hot banget. Lokasinya strategis, fasilitas bintang 5. Cocok buat investasi." Amara mengambil brosur yang, kebetulan, ada di meja dan menyodorkannya pada Rian. Rian melihat brosur itu. Rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi, kolam renang pribadi, dan arsitektur klasik Eropa. Ini persis selera Clarissa. Harganya fantastis, 15 miliar. "Bagus banget ini, Ra," kata Rian antusias. "Iya, Mas. Tapi DP-nya besar, harus 2 miliar cash biar bisa langsung proses KPR prioritas. Dan harus cepet-cepetan, unitnya terbatas," kompor Amara. "Cuma ya, uang perusahaan kan baru diputer buat proyek sawit, jadi kas lagi kosong. Tabungan kita yang di rekening bersama juga baru aku pindahin ke deposito berjangka, nggak bisa diambil." Rian tersenyum dalam hati. "Sempurna. Amara nggak punya uang tunai, tapi aku punya. Ini kesempatannya untuk membeli aset tanpa campur tangan Amara. Tenang aja, Ra. Aku ada simpanan pribadi kok. Warisan ibu dulu. Aku mau pakai itu buat DP rumah ini. Hitung-hitung kejutan buat investasi masa depan kita." "Wah, Mas Rian hebat," puji Amara sambil bertepuk tangan kecil. "Ya sudah, Mas urus sendiri ya. Biar Mas yang pilih unitnya. Aku percaya sama selera kamu." "Oke, aku pergi dulu ya." Mau cek lokasi, Rian langsung menyambar kunci mobilnya dengan semangat berapi-api. Amara menatap kepergian suaminya dengan tatapan dingin.
Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat. Target bergerak menuju lokasi. Siapkan sambutannya. Pastikan dia tanda tangan klausul nomor 9. Di kantor pemasaran Royal Palace Estate, Ryan disambut bak raja. Clarissa, yang sudah ia hubungi di jalan, datang menyusul dengan wajah yang masih cemberut, tapi matanya langsung berbinar melihat maket rumah mewah itu. "Ini buat kita, sayang?" tanya Clarissa, amarahnya lenyap seketika digantikan keserakahan. "Iya dong. Kamu suka yang mana? Pilih aja. Aku bayar DP-nya sekarang juga," kata Ryan bangga, melirik marketing yang melayaninya. "Aku mau yang tipe king. Yang ada gazebonya di atas," tunjuk Clarissa. "Siap, Nyonya," kata sang marketing dengan ramah. "Untuk tipe king, booking fee dan DP totalnya 2 miliar rupiah. Harus ditransfer hari ini juga untuk mengunci harga promo. Dan ini surat pemesanannya, Pak. Silakan ditandatangani." Ryan, yang sedang dimabuk asmara dan ingin pamer di depan Clarissa, tidak membaca surat perjanjian itu dengan teliti. Ia hanya melihat angka-angkanya. Tanpa ragu, ia mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah dari rekening pribadinya ke rekening pengembang. Tring. Saldo Ryan kini tinggal 0. "Sudah saya transfer ya. Kapan kuncinya bisa diterima?" tanya Ryan. "Terima kasih, Pak Ryan. Proses KPR akan kami ajukan ke bank rekanan kami. Biasanya butuh waktu 3-5 hari kerja untuk verifikasi BI checking dan data penghasilan. Begitu disetujui, Bapak bisa langsung serah terima kunci sementara." Ryan dan Clarissa pulang dengan hati berbunga-bunga. Mereka merayakan rumah baru mereka dengan makan malam romantis yang dibayar Ryan menggunakan uang receh terakhir di dompetnya. 3 hari kemudian, ponsel Ryan berdering saat ia sedang sarapan bersama Amara. "Halo, dengan Bapak Ryan Aditya," suara marketing properti itu terdengar kaku, tidak seramah kemarin. "Ya, saya sendiri. Gimana, KPR-nya sudah approve?" tanya Ryan percaya diri. "Mohon maaf sekali, Pak Ryan. Pengajuan KPR Bapak ditolak oleh semua bank rekanan kami." Ryan tersedak kopinya. "Apa? Ditolak? Kenapa? Saya CEO perusahaan besar. Penghasilan saya miliaran. Menurut data BI checking, Bapak masuk dalam daftar hitam kolektibilitas 5 alias kredit macet, Pak. Ada tunggakan kartu kredit yang belum dibayar dan status fraud atau percobaan pembobolan yang dilaporkan oleh istri Bapak beberapa hari lalu. Selain itu, aset perusahaan Bapak ternyata sedang dalam status sita jaminan oleh pihak ketiga." Wajah Ryan pucat pasi. Ia melirik Amara yang sedang mengoles selai stroberi ke roti dengan tenang. "Oke, kalau gitu saya batalin aja KPR-nya. Kembalikan uang DP saya," teriak Ryan panik. 2 miliar itu uang terakhirnya. "Waduh, tidak bisa, Pak. Sesuai surat pemesanan rumah yang Bapak tanda tangani kemarin, ada di klausul nomor 9. Jika pembatalan dilakukan sepihak oleh pembeli atau pengajuan KPR ditolak karena cacat data nasabah, maka seluruh uang booking fee dan uang muka, DP, yang telah disetor dianggap hangus dan menjadi hak pengembang sepenuhnya." "Ah, kalian gila? Itu uang 2 miliar. Saya tuntut kalian." "Silakan, Pak. Kami punya bukti tanda tangan Bapak di atas materai. Bapak sendiri yang tidak membaca kontraknya." "Selamat pagi." Telepon ditutup. Ryan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Uang warisan ibunya, tabungan terakhirnya, lenyap dalam sekejap. Amara menoleh, wajahnya penuh keprihatinan palsu. "Kenapa, Mas? Kok pucat banget? Ada masalah sama rumah barunya?" Ryan menatap Amara dengan pandangan kosong. Ia ingin marah, tapi tidak tahu harus marah pada siapa. Ia yang menandatangani kontrak itu. Ia yang mentransfer uangnya demi gengsi di depan selingkuhannya. Enggak apa-apa," bisik Ryan parau. "Cuma, ada masalah administrasi sedikit." Amara tersenyum tipis, sangat tipis. "Oh, semoga cepat selesai ya, Mas. Sayang banget kalau uangnya hilang. Kan susah nyarinya." Di dalam hati, Amara tertawa puas. Developer itu sebenarnya milik sepupu jauh Pak Dharma. Uang 2 miliar itu memang hangus secara administrasi, tapi secara rahasia. Akan
Disumbangkan, kembali ke Yayasan Larasati setelah dipotong biaya operasional. Rian kini benar-benar miskin. Tidak ada kartu kredit. Tidak ada uang tunai. Tidak ada tabungan. Dan sebentar lagi, tidak akan ada rumah untuk ditinggali. 1 minggu berlalu sejak hilangnya uang 2 miliar itu. Suasana di rumah besar itu semakin dingin, sedingin saldo rekening Rian yang kini benar-benar menyentuh angka 0. Rian mondar-mandir di ruang kerjanya seperti binatang buas yang terkurung. Rambutnya acak-acakan, kemejanya kusut. Ia baru saja mendapat telepon dari 3 vendor perusahaan yang menagih pembayaran, padahal Amara bilang keuangan sedang diurus. Setiap kali Rian bertanya pada Amara soal uang, Amara selalu punya jawaban yang masuk akal namun mematikan. Mas, audit pajak belum selesai. Rekening perusahaan masih dibekukan sementara oleh kantor pajak. Sabar ya. Sabar. Kata itu terdengar seperti ejekan di telinga Rian. Bagaimana ia bisa sabar ketika Clarissa terus menerornya? Tring. Ponsel Rian bergetar. Pesan dari Clarissa. Clarissa, mana kunci rumahnya? Kamu bilang minggu ini udah bisa masuk. Jangan bilang kamu bohong lagi ya, Rian. Teman-teman arisanku udah pada nanya kapan housewarming partinya. Rian menghela napas panjang. Ia tidak berani membalas. Ia tidak punya nyali untuk mengatakan bahwa uang DP itu hangus dan ia tidak bisa membeli rumah itu. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman, Clarissa sedang duduk di sofa bludru merahnya sambil meminum wine. Wajah cantiknya terlihat kesal. Ia membanting ponselnya ke sofa. Dasar laki-laki payah. Dulu miskin, sekarang kayaknya mulai bego lagi, umpat Clarissa. Pikirannya melayang pada Amara. Ia yakin Amara adalah penghalang utamanya. Amara pasti yang memegang kendali keuangan Rian yang sebenarnya. Kalau aku nggak bisa desak Rian, aku harus desak istrinya. Biar perempuan kampung itu sadar diri, gumam Clarissa. Dengan jari-jari lentiknya yang dihiasi kuku palsu mahal, Clarissa mencari nomor telepon rumah Rian yang pernah Rian berikan dulu untuk keadaan darurat. Ia tidak menelepon ke rumah, tapi ia menyimpan nomor itu dan mencari akun WhatsApp yang terhubung. Ketemu. Profil picture-nya gambar bunga anggrek. Khas ibu-ibu membosankan. Clarissa mengetik pesan dengan senyum licik di bibirnya. Clarissa, halo, Bu Amara. Ini Clarissa, calon istri suami ibu. Maaf ya ganggu waktunya yang, mungkin, sibuk masak atau nyuci. Saya cuma mau kasih saran sesama wanita. Mending ibu mundur deh. Rian itu nggak bahagia sama ibu. Dia cuma kasihan aja. Daripada ibu makan hati terus, mending cerai baik-baik. Rian butuh wanita yang bisa mengimbangi gaya hidup dan kesuksesannya. Bukan wanita rumahan yang cuma bisa abisin uang suami. Clarissa menekan send. Ia merasa puas. Ia membayangkan Amara akan menangis meraung-raung atau membalas dengan amarah yang meledak-ledak. Di rumah, Amara sedang menikmati teh kamomil sambil membaca buku novel. Ponselnya bergetar di atas meja. Ia melirik layar. Nomor tidak dikenal. Ia membaca pesan itu. Senyum Amara mengembang. Bukan senyum sedih, melainkan senyum geli. Calon istri suami ibu, Amara membaca ulang kalimat itu dengan nada mengejek. Percaya diri sekali kamu, Nona Parasit. Amara tidak langsung membalas. Ia meletakkan cangkir tehnya, lalu mengambil ponsel lain, ponsel khusus yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang, bayangannya. Halo, Pak Dharma, ucap Amara tenang. Kirimkan paket spesial yang sudah kita siapkan ke alamat apartemen Clarissa Wijaya. Ya, sekarang. Pakai kurir ekspres. Setengah jam kemudian, Amara baru membalas pesan Clarissa. Amara, halo, Mbak Clarissa. Salam kenal. Terima kasih atas sarannya. Tenang saja, saya sedang dalam proses mundur, kok. Saya sedang mengemasi semua barang-barang Rian untuk saya serahkan ke Mbak. Oh ya, sebagai tanda persahabatan, saya kirimkan sedikit hadiah ke apartemen Mbak. Semoga Mbak Clarissa siap menerima kesuksesan Rian seutuhnya. Senang. Clarissa membaca balasan itu dengan kening berkerut. Hadiah? Apa maksudnya? Apakah Amara menyerah begitu saja? Clarissa merasa menang. Tuh kan, mental kerupuk.
Digertak dikit langsung nyerah, tawa Clarissa. Bel apartemennya berbunyi. Paket untuk Ibu Clarissa, seru kurir dari balik pintu. Clarissa membuka pintu dengan semangat. Ia membayangkan Amara mengirimkan perhiasan atau barang mewah sebagai sogokan agar tidak diganggu, atau mungkin surat pernyataan mundur. Tapi yang datang adalah sebuah kotak kardus sedang yang cukup berat. Clarissa membawanya masuk dan merobek lakbannya. Isinya tumpukan kertas. Apaan nih? Clarissa mengambil tumpukan paling atas. Matanya terbelalak. Itu adalah salinan surat perjanjian utang piutang atas nama Rian Aditya. Total utang pokok, 15 miliar rupiah, 15 miliar rupiah. Bunga berjalan, 500 juta rupiah per bulan. Status, macet dalam pengawasan kurar. Clarissa melempar kertas itu dan mengambil kertas lain. Surat pemberitahuan sita jaminan. Objek sita, seluruh aset pribadi Rian Aditya, mobil, rekening bank, saham pribadi, untuk menutupi kerugian negara akibat dugaan penggelapan pajak perusahaan yang sebenarnya jebakan Amara di bab 3. Dan di paling bawah, ada sebuah amplop kecil berwarna merah muda dengan tulisan tangan Amara yang rapi. Untuk Clarissa yang cantik. Selamat, kamu memenangkan Rian. Sesuai hukum, istri, atau calon istri, yang baik harus menemani suami dalam suka dan duka. Karena kamu menginginkan Rian beserta gaya hidupnya, maka kamu juga berhak mendapatkan tagihan-tagihannya. Total utang pribadi Rian saat ini adalah 25 miliar rupiah. Rumah yang kamu inginkan itu, uang DP-nya sudah hangus karena Rian bangkrut. Mobil Mercy yang kamu naiki kemarin, itu mobil sewaan yang sudah nunggak 3 bulan. Kartu kreditnya sudah limit minus. Silakan ambil Rian. Dia milikmu. Jangan lupa bayar utangnya ya, soalnya debt collector yang disewa perusahaan agak galak. Salam hangat, Amara, mantan ATM berjalan Rian. Tangan Clarissa gemetar hebat. Kertas-kertas itu jatuh berserakan di lantai marmer apartemennya. 25 miliar, desis Clarissa. Wajahnya pucat pasi. Ia bukan wanita bodoh. Ia matre, ya. Tapi ia tidak bodoh. Ia kembali pada Rian karena ia pikir Rian kaya raya. Ia pikir Rian adalah tambang emas. Ternyata Rian adalah lubang buaya yang penuh utang. Sialan! 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 Clarissa menjerit histeris. Ia merasa tertipu mentah-mentah. Ponselnya berdering. Rian menelepon. Clarissa menatap layar ponsel itu dengan tatapan membunuh. Ia menggeser tombol hijau dengan kasar. Halo, sayang? Kamu lagi apa? Aku kangen nih, suara Rian terdengar manja di ujung sana. Rian sedang berusaha melupakan masalah keuangannya dengan mendengar suara kekasihnya. Haha, penipu, teriak Clarissa. Rian menjauhkan ponsel dari telinganya karena kaget. Loh, sayang, kamu kenapa? Jangan panggil aku sayang. Kamu punya utang 25 miliar. Kamu bangkrut. Rumah itu bohong kan? Mobil kamu sewaan kan? Jantung Rian berhenti berdetak. Kamu tahu dari mana? Istri kamu kirim semua buktinya ke aku. Dasar laki-laki nggak guna. Kamu pikir aku mau sama gembel kayak kamu? Mending aku balik sama mantanku yang duda itu daripada sama kamu. Clarissa, tunggu. Itu nggak benar. Itu pasti rekayasa Amara. Aku masih CEO. Aku masih CEO dengkulmu, potong Clarissa kasar. Mulai hari ini kita putus. Jangan pernah hubungi aku lagi. Kalau kamu berani datang ke apartemenku, aku panggil satpam buat seret kamu kayak sampah. Klik. Sambungan diputus. Rian terpaku di ruang kerjanya. Ponselnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai karpet. Dunia Rian runtuh. Amara tidak hanya mengambil hartanya. Amara juga mengambil satu-satunya alasan Rian untuk merasa hebat, Clarissa. Rian terduduk lemas di lantai. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia ingin menangis, tapi air matanya tertahan oleh rasa malu yang luar biasa. Sementara itu, di lantai bawah, Amara mendengar suara teriakan Rian yang samar-samar dari lantai atas. Ia tersenyum, menutup buku novelnya. Ah, sepertinya paketnya sudah sampai, gumam Amara. Menyenangkan sekali melihat parasit memakan inangnya sendiri. Amara berdiri,
merenggangkan tubuhnya dengan anggun. Babak eliminasi selesai, bisik Amara. Sekarang, saatnya babak final. Saatnya membuang sampah keluar dari rumah ini. Sore itu, suasana di rumah mewah Amara terasa seperti sebelum badai. Hening, tapi mencekam. Rian turun dari lantai 2 dengan langkah gontai namun penuh amarah yang tertahan. Matanya merah, bengkak bekas menangis frustrasi, tapi ego laki-lakinya tidak membiarkan ia terlihat lemah di depan Amara. Clarissa sudah memblokir semua kontaknya. Tamat sudah impiannya bersanding dengan wanita glamor itu. Rian kini hanya punya satu tujuan, menyelamatkan diri sendiri. Dan cara satu-satunya adalah dengan mengambil setengah dari kekayaan keluarga ini, lalu memulai hidup baru di luar negeri. Persetan dengan Clarissa. Dengan uang gonogini, ia bisa mencari wanita lain. Rian membanting map merah yang sudah ia simpan sejak lama ke atas meja makan, tepat di depan Amara yang sedang menikmati makan malamnya sendirian. Tanda tangan, bentak Rian. Amara meletakkan sendok dan garpunya dengan tenang. Ia menyeka bibirnya dengan serbet kain. Ia tidak terlihat kaget. Ia justru terlihat menunggu. Apa ini, Mas? Tanya Amara, nada suaranya datar. Jangan pura-pura bodoh, teriak Rian, urat lehernya menonjol. Itu surat cerai. Aku sudah muak sama kamu. Kamu wanita licik, manipulatif. Kamu yang bikin Clarissa ninggalin aku, kan? Amara terkekeh pelan. Oh, jadi dia sudah ninggalin kamu? Cepat sekali. Padahal baru tadi siang dia kirim salam sayang buat calon suaminya. Diam. Rian menggebrak meja. Piring-piring bergetar. Aku mau cerai sekarang juga. Dan ingat, Amara, secara hukum aku berhak atas 50% harta gonogini yang kita peroleh selama pernikahan. Rumah ini, mobil-mobil, saham perusahaan, deposito, semuanya harus dibagi 2. Rian tertawa sinis. Kamu pikir kamu bisa bikin aku miskin? Tidak semudah itu. Pengacaraku sudah hitung aset kita. Nilainya ratusan miliar. Setengahnya saja sudah cukup buat aku hidup 7 turunan. Amara menatap suaminya dengan tatapan iba. Kasihan sekali laki-laki ini. Sudah jatuh, tertimpa tangga, masih juga berhalusinasi. Mas Rian, panggil Amara lembut. Kamu yakin mau mengajukan ini ke pengadilan? Kamu yakin mau bicara soal harta gonogini? Sangat yakin. Kenapa? Takut miskin, tantang Rian. Amara berdiri, berjalan menuju laci bufet di dekat ruang makan. Ia mengambil sebuah map tebal berwarna hitam. Berbeda dengan map merah Rian yang tipis, map hitam Amara terlihat sangat padat dan intimidatif. Kalau begitu, mari kita bicara bisnis, kata Amara, meletakkan map hitam itu di samping map merah Rian. Apa ini? Rian menatap curiga. Ini jawaban atas gugatanmu. Silakan duduk, Mas. Aku jelaskan pelan-pelan supaya otakmu yang sedang kacau itu bisa mencerna. Rian duduk dengan kasar, menyilangkan tangan di dada. Cepat jelaskan. Aku nggak punya banyak waktu. Amara membuka map itu. Lembar pertama adalah akta perjanjian pranikah, prenuptial agreement. Ingat ini, Mas? 7 tahun lalu, sebelum kita menikah, Papa memintamu menandatangani ini. Isinya jelas, pemisahan harta sepenuhnya. Apa yang punya kamu adalah punyamu, apa yang punya aku adalah punyaku. Dan harta yang diperoleh selama pernikahan dari hasil pengembangan harta bawaan tetap menjadi milik pihak yang membawa harta tersebut. Wajah Rian pucat. Itu kan cuma formalitas. Papa kamu bilang itu nggak akan dipakai. Hukum tidak mengenal istilah, cuma formalitas, Mas. Tanda tanganmu basah di atas materai. Sah demi hukum, potong Amara tajam. Amara membalik halaman berikutnya. Kedua, rumah ini. Amara menunjuk sekeliling. Sertifikatnya bukan atas nama kita berdua. Bukan juga atas namaku. Tapi atas nama Yayasan Keluarga Larasati. Kamu cuma punya hak pakai. Begitu kita cerai, hak pakaimu hilang detik itu juga. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Rian. Ketiga, mobil-mobil mewahmu.
Amara menunjukkan bukti kepemilikan. Semuanya inventaris perusahaan PT Aditya Megah. Dan siapa pemilik saham mayoritas PT itu sekarang? Amara menunjukkan dokumen yang ditandatangani Rian di bab 3. Kamu sendiri yang mengalihkan 98% sahammu ke Yayasan Larasati minggu lalu, Mas. Ingat? Waktu kamu sibuk mikirin gathering di puncak sama Clarissa. Rian ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Ia ingat kejadian itu. Ia ingat ia menandatangani tumpukan kertas tanpa membaca karena malas. Suara Rian gemetar. Aku nggak punya apa-apa. Oh, tentu kamu punya. Amara tersenyum manis, senyum yang membuat Rian merinding. Amara membalik halaman terakhir. Kamu punya ini. Itu adalah surat utang pribadi. Ingat modal awal usaha yang Papa kasih? 5 miliar. Ditambah bunga berbunga selama 7 tahun, plus penalti karena wan prestasi, total utang pribadimu ke Yayasan Larasati sekarang adalah 25 miliar rupiah. Dan karena kamu tidak punya aset untuk bayar. Amara mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mata Rian lekat-lekat. Maka kamu akan keluar dari rumah ini dengan membawa utang itu di pundakmu seumur hidup. Rian merasa ruangan itu berputar. Ia mencengkeram pinggiran meja agar tidak jatuh. Ini jebakan. Ini semua jebakan yang disusun rapi selama bertahun-tahun. Dan ia, dengan segala keserakahan dan kebodohannya, berjalan masuk ke dalamnya dengan sukarela. Kamu iblis, desis Rian. Aku istri yang kamu hianati, Rian, jawab Amara dingin. Aku yang mengangkatmu dari sampah, dan sekarang aku mengembalikanmu ke tempat asalmu. Amara mengambil pulpen. Ia menarik map merah Rian, surat cerai itu. Tanpa ragu sedikitpun, ia membubuhkan tanda tangannya di kolom, termohon. Sret, sret. Tanda tangan itu tegas, kuat, dan tanpa penyesalan. Amara menutup map itu dan mendorongnya kembali ke hadapan Rian. Selamat, Rian. Permintaanmu dikabulkan. Kita cerai. Amara berdiri tegak bak seorang ratu yang baru saja menjatuhkan vonis mati pada pengkhianat kerajaan. Terima kasih sudah mempermudahku, Mas. Sekarang, silakan keluar dari rumahku. Malam ini juga. Rian menatap map itu dengan pandangan nanar. Ia mendapatkan apa yang ia minta, perceraian. Tapi ia kehilangan segalanya, cinta, harta, harga diri, dan masa depan. Tetapi, ini sudah malam, Ra. Aku mau tidur di mana? Tanya Rian, suaranya berubah menjadi rintihan memelas. Ego CEO-nya lenyap, digantikan ketakutan seorang gelandangan. Itu bukan urusanku lagi, jawab Amara sambil berbalik badan dan berjalan menuju tangga. Mungkin kamu bisa tidur di lobi apartemen Clarissa? Siapa tahu dia kasihan. Amara naik ke kamarnya tanpa menoleh lagi. Di ruang makan yang megah itu, Rian Aditya duduk sendirian, dikelilingi kemewahan yang bukan miliknya, memegang surat cerai yang menjadi tiketnya menuju neraka dunia. Di luar, guntur menggelegar. Hujan turun semakin deras, siap menyambut Rian yang sebentar lagi akan terusir ke jalanan yang dingin. Bapak Rian? Mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Suara berat seorang satpam bertubuh kekar memecah lamunan Rian di teras depan. Hujan masih turun rintik-rintik, menyisakan genangan air di halaman yang biasanya menjadi tempat Rian memarkir mobil mewahnya. Kini, halaman itu kosong. Mobil Mercy kesayangannya sudah diangkut oleh pihak leasing, atau lebih tepatnya, tim eksekusi Yayasan Larasati, sejak 1 jam yang lalu. Rian mendongak, menatap satpam itu dengan mata nanar. Ia mengenali pria itu. Ujang, kepala keamanan yang sudah bekerja di rumah ini selama 5 tahun. Dulu, Ujang selalu membungkuk hormat padanya, membukakan pintu mobil, dan memanggilnya, Tuan Besar. Sekarang, tatapan Ujang dingin dan tegas, tidak ada rasa hormat sedikitpun. Saya masih suami sah Amara sampai ketuk palu pengadilan, bentak Rian, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang sudah compang-camping. Maaf, Pak. Perintah Ibu Amara jelas. Bapak dipersilakan meninggalkan area properti ini malam ini juga. Barang-barang pribadi Bapak sudah kami kemas. Ujang menunjuk ke arah gerbang. Di sana, di luar pagar besi yang kokoh,
tergeletak 2 koper besar dan beberapa kardus mie instan. Hanya itu, seluruh lemari pakaian bermerek, jam tangan Rolex, koleksi sepatu sneakers mahal, semuanya disita sebagai jaminan utang. Yang tersisa di dalam koper itu hanyalah baju-baju lama Rian sebelum ia kaya, kaos oblong murahan, celana jeans belel, dan beberapa kemeja kerja yang sudah pudar warnanya. Kalian pikir kalian bisa memperlakukan aku seperti anjing? Teriak Rian histeris. Ia mencoba menerobos masuk kembali ke dalam rumah, tapi 2 satpam lain dengan sigap menahan lengannya. Lepaskan. Ini rumahku. Aku yang bangun kolam renang itu. Aku yang pilih marmer itu. Pak, tolong jangan buat keributan atau kami panggil polisi, ancam Ujang tenang namun mengancam. Ibu Amara sedang istirahat. Jangan ganggu beliau. Rian meronta, tapi tenaganya kalah jauh. Ia diseret keluar gerbang seperti pencuri yang tertangkap basah. Pintu gerbang besi yang tinggi itu ditutup dengan bunyi deng yang keras dan final. Rian berdiri di trotoar yang basah, diguyur hujan, menatap istana yang dulu ia banggakan. Lampu kamar utama di lantai 2 menyala. Ia bisa membayangkan Amara di sana, tidur di ranjang empuk dengan selimut sutra, sementara ia di sini kedinginan seperti tikus got. Amara tegak kamu, Ra? Bisik Rian, air matanya bercampur dengan air hujan. Ia merogoh saku celananya. Dompetnya masih ada, tapi isinya menyedihkan. Hanya ada uang tunai Rp300.000 dan KTP. Kartu ATM sudah diblokir semua. Kartu kredit sudah digunting. Ia menarik pegangan kopernya dengan kasar dan mulai berjalan menembus malam. Ia tidak tahu mau kemana. Hotel? Uangnya tidak cukup untuk hotel layak. Kos-kosan? Siapa yang mau terima orang malam-malam begini? Satu nama terlintas di benaknya. Clarissa. Meskipun Clarissa sudah memutusinya lewat telepon, Rian masih punya sedikit harapan. Mungkin kalau ia datang langsung, memohon dengan wajah memelas, Clarissa akan luluh. Bagaimanapun juga, mereka pernah saling mencintai, atau setidaknya Rian berpikir begitu. Rian menyetop taksi dengan tangan gemetar. Ke apartemen Sudirman Park, Pak. Cepat, perintah Rian pada sopir taksi. Di dalam taksi, Rian mencoba merapikan rambutnya yang basah kuyup. Ia melihat pantulan wajahnya di kaca spion. Menyedihkan. Matanya cekung, wajahnya pucat. Enggak, aku harus terlihat kuat. Clarissa enggak suka cowok lemah, gumam Rian menyemangati diri sendiri. Taksi berhenti di lobi apartemen mewah tempat Clarissa tinggal. 150.000, Mas, kata sopir taksi. Rian membayar dengan uang terakhirnya. Sisa 150.000 di dompet. Cukup untuk makan 2 hari. Rian melangkah masuk ke lobi dengan percaya diri yang dipaksakan. Ia menuju meja resepsionis. Malam. Saya mau ketemu Ibu Clarissa di unit 28B. Saya Rian, tunangannya, kata Rian pada resepsionis wanita yang cantik. Resepsionis itu menatap Rian dari atas ke bawah. Penampilan Rian yang basah dan membawa koper butut jelas tidak meyakinkan sebagai tunangan penghuni unit penthouse. Sebentar ya, Pak. Saya konfirmasi dulu. Resepsionis itu menelepon. Rian menunggu dengan jantung berdebar. Beberapa detik kemudian, resepsionis itu meletakkan gagang telepon dan menatap Rian dengan senyum sopan namun mengusir. Maaf, Pak. Ibu Clarissa berpesan bahwa beliau tidak kenal dengan Bapak. Dan beliau meminta keamanan untuk mengusir Bapak jika Bapak memaksa naik. Apa? Nggak mungkin. Bilang sama dia ini Rian. Rian Aditya. Rian menggebrak meja resepsionis. Pak, tolong sopan, tegur seorang petugas keamanan apartemen yang mendekat. Clarissa, turun kamu. Aku tahu kamu di atas. Rian berteriak ke arah lift, tidak peduli pada tatapan orang-orang di lobi. Jangan pura-pura nggak kenal. Kita baru liburan bareng minggu lalu. Petugas keamanan itu mencengkeram bahu Rian. Pak, silakan keluar atau kami seret. Tunggu. Rian meronta. Biar saya bicara sebentar saja. Saya cuma butuh tempat tidur malam ini. Harga dirinya sudah hilang. Ia memohon belas kasihan pada orang yang menghinanya. Tiba-tiba, pintu lift terbuka. Clarissa keluar. Ia mengenakan gaun malam yang seksi,
menggandeng seorang pria bule tua yang terlihat kaya raya. Mereka tertawa-tawa. Rian terbelalak. Clarissa. Clarissa menoleh. Senyumnya lenyap saat melihat Rian yang basah kuyup dan menyedihkan. Tatapannya bukan rindu, bukan iba, melainkan jijik. Sangat jijik. Ngapain gembel ini ada di sini? Tanya Clarissa pada satpam, seolah Rian adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Dia memaksa ketemu ibu, Bu, jawab satpam. Rian maju selangkah, mengabaikan pria bule di samping Clarissa. Clarissa, tolong aku. Amara ngusir aku. Aku nggak punya tempat tinggal. Biarin aku nginep di sofa kamu malam ini aja. Besok aku cari kerja, aku janji bakal balikin semua uang kamu. Clarissa tertawa. Tawa yang keras dan meremehkan. Kerja? Kerja apa? Jadi tukang sapu, ejek Clarissa. Ia menoleh pada pria bule di sampingnya. Honey, this is my ex-driver. He is crazy. Driver? Oh, poor guy. Kata si bule acuh tak acuh. Dengar ya, Rian. Clarissa melangkah maju, menunjuk hidung Rian dengan jarinya yang berkuku tajam. Kita udah putus. Kamu itu masa lalu yang memalukan. Aku nggak butuh laki-laki miskin yang bisanya cuma nipu. Kamu lihat dia? Clarissa menunjuk si bule. Dia real estate ticoon dari Australia. Dia beliin aku apartemen ini cash. Bukan kayak kamu yang cuma bisa kasih janji palsu dan utang. Tapi aku cinta sama kamu, Sa? Bisik Rian parau. Cinta nggak bisa bayar tagihan maintenance, Rian. Sadar diri dong. Kamu sekarang nol besar. Enggak, kamu minus. Kamu punya utang 25 miliar. Siapa yang mau sama cowok yang dikejar debt collector? Clarissa meludah ke lantai, tepat di depan sepatu Rian yang basah. Usir dia, Pak. Kalau dia balik lagi, laporin polisi atas tuduhan penguntitan. Clarissa berbalik, menggandeng pria bule itu, dan berjalan keluar lobi menuju mobil Rolls-Royce yang sudah menunggu. Ia tidak menoleh lagi. Rian berdiri mematung. Ludah Clarissa di lantai terasa seperti asam yang membakar wajahnya. Ayo, Pak. Keluar, satpam mendorong punggung Rian kasar. Rian tersandung keluar dari lobi apartemen yang hangat, kembali ke jalanan Jakarta yang dingin dan kejam. Hujan semakin deras. Rian menyeret kopernya, berjalan tanpa tujuan di trotoar Sudirman. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, memuntratkan air genangan ke celananya yang sudah kotor. Ia lapar. Ia kedinginan. Ia sendirian. Ia melihat sebuah halte bus yang sepi. Rian duduk di bangku halte yang keras itu, memeluk kopernya erat-erat. Tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, bayangan Amara melintas di benaknya. Amara yang selalu menyambutnya dengan teh hangat saat ia pulang kerja. Amara yang memijat pundaknya saat ia lelah. Amara yang tidak pernah menuntut tas Hermes atau rumah mewah, tapi selalu memastikan Rian tampil terbaik. Isak Rian pecah. Ia menangis terseduh-seduh di halte bus itu, diiringi suara klakson dan deru hujan. Penyesalan itu datang terlambat. Sangat terlambat. Ia telah menukar berlian dengan batu kali, dan sekarang batu kali itu pun membuangnya ke sungai. Malam itu, CEO PT Aditya Megah yang terhormat tidur meringkuk di bangku halte bus, berbantalkan koper berisi baju bekas, dijaga oleh nyamuk dan dinginnya malam. Kehancuran Rian telah sempurna. Satu tahun kemudian, Jakarta masih sama. Panas, berdebu, dan tidak ramah bagi mereka yang kalah. Di bawah jembatan layang yang kumuh, seorang pria kurus dengan rambut gondrong yang kusam sedang mengais sisa makanan di tumpukan sampah restoran. Itu Rian. Tidak ada lagi jas Armani. Tidak ada lagi jam Rolex. Yang ada hanya kaos lusuh yang sudah berlubang di bagian ketiak dan celana jeans yang warnanya sudah berubah menjadi coklat karena debu jalanan. Kulitnya yang dulu terawat kini terbakar matahari dan kasar. Rian menemukan setengah potong ayam goreng yang baru dibuang. Matanya berbinar. Ia tidak lagi jijik. Rasa lapar telah membunuh rasa jijiknya sejak 6 bulan lalu. Ia membersihkan sedikit kotoran yang menempel, lalu memakannya dengan lahap di sudut trotoar.
Selama setahun ini, Rian belajar bahwa dunia tidak peduli pada mantan CEO yang jatuh miskin. Ia mencoba melamar kerja, tapi siapa yang mau menerima orang dengan catatan hitam penipuan dan utang miliaran? Ia mencoba meminjam uang pada teman-temannya dulu, tapi mereka semua menghilang, memblokir nomornya, atau pura-pura tidak kenal. Ia benar-benar sendirian. Siang itu, Rian berjalan menyusuri kawasan bisnis elit Sudirman. Ia biasa memungut botol plastik di sini karena orang-orang kaya sering membuang botol air mineral mahal yang plastiknya tebal dan laku dijual. Saat sedang membungkuk memungut botol, Rian melihat sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna putih mutiara berhenti di depan lobi sebuah gedung perkantoran mewah. Gedung itu adalah markas baru Larasati Group, perusahaan raksasa yang kini menguasai berbagai sektor bisnis di Indonesia. Pintu mobil dibuka oleh sopir berseragam. Keluarlah seorang wanita yang membuat napas Rian tercekat. Amara. Ia terlihat luar biasa. Jauh lebih cantik daripada saat Rian meninggalkannya. Amara mengenakan setelan blazer putih yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan aura kekuasaan dan ketenangan. Di sampingnya, berjalan seorang pria tegap yang tampan dan terlihat berwibawa. Pria itu menggandeng tangan Amara dengan lembut namun protektif. Itu Adrian, pengusaha tambang sukses yang Rian tahu dari koran bisnis, yang dikabarkan baru saja menikahi Amara bulan lalu. Rian merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Sakit yang bukan karena lapar. Tanpa sadar, Rian melangkah maju. Kakinya membawanya mendekati lobi. Amara, seru Rian, suaranya parau dan pecah. Amara berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah sumber suara. Petugas keamanan gedung langsung sigap menghadang Rian. Hei, gelandangan dilarang masuk. Pergi. Amara, ini aku. Rian berteriak, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman satpam. Tolong, Ra. Aku mau bicara sebentar. Aku minta maaf. Amara menatap pria kotor yang sedang meronta-ronta itu. Tatapannya datar. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Hanya tatapan kosong seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak penting. Pria di samping Amara, Adrian, membisikkan sesuatu. Kamu kenal dia, sayang? Amara terdiam sejenak. Matanya bertemu dengan mata Rian yang penuh harap dan air mata. Lalu, Amara menggeleng pelan. Tidak, jawab Amara tenang. Aku tidak kenal dia. Mungkin hanya orang yang salah mengenali. Jantung Rian hancur berkeping-keping. Lebih hancur daripada saat ia kehilangan hartanya. Pengakuan itu, atau ketiadaan pengakuan itu, adalah hukuman terberatnya. Ia dianggap tidak ada. Ia dihapus dari memori. Amara, jangan bohong. Aku suamimu. Dulu aku suamimu. Rian menjerit histeris saat satpam menyeretnya menjauh. Amara berbalik badan, kembali menggandeng tangan suami barunya, dan melangkah masuk ke dalam gedung pencakar langit itu tanpa menoleh lagi sedikitpun. Pintu kaca otomatis tertutup, memisahkan dunia mereka selamanya. Amara di dalam sana, di puncak dunia yang dingin dan nyaman. Rian di luar sini, di trotoar panas yang penuh debu. Rian dilempar ke aspal oleh satpam. Pergi, jangan bikin keributan di sini lagi, bentak satpam itu. Rian terbaring di aspal panas. Ia menatap gedung tinggi itu. Di sana, di lantai teratas, Amara sedang memimpin rapat, dihormati, dicintai, dan bahagia. Rian menutup matanya. Air matanya menetes, membasahi pipinya yang kotor. Maafkan aku, Ra? Bisiknya pada angin yang membawa debu. Maaf? Tapi angin tidak membawa jawaban. Langit Jakarta tetap bisu. Dan Rian tahu, sampai ia mati membusuk di jalanan pun, pintu maaf itu tidak akan pernah terbuka lagi. Ia telah membuang berlian demi sampah, dan sekarang ia harus hidup di tempat sampah itu selamanya.